Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang paten dan juga HKI. Di sini dari tugas kedua saya ya, standar dan HKI sudah termasuk HKI. Mungkin saya akan jelaskan di bagian HKI-nya saja. Sebelumnya untuk lingkup tesis saya sendiri yaitu untuk optimasi ruang bakar FCC, di mana kami menggunakan bahan bakar charcoal atau biochar dari proses pirolisis kohe kotoran hewan, dan juga hasil biochar itu akan dicampur dengan tanaman azolla, biomasa tanaman azolla, kemudian dibakar di dalam furnace FCC, di mana kami akan melakukan percobaan pembakaran di ruang bakar FCC sehingga mendapatkan temperatur yang maksimum. Di sini temperatur maksimumnya itu berada di 600 sampai 700 derajat Celcius. Temperatur ini untuk memanaskan komponen-komponen dalam FCC seperti evaporator, reaktor, dan juga slipper. Mungkin langsung ke HKI-nya saja. Jadi selain untuk optimasi, saya juga membuat sistem kontrol ya, sistem kontrol untuk akuisisi data dan juga memonitori kondisi yang ada di ruang bakar. Dimana di sini ada temperatur dan juga flow udara yang kita kontrol dan kita monitori. Kemudian untuk HKI-nya sendiri, untuk sistem kontrol FCC ini sendiri masih belum fix dan juga masih berubah-ubah titik-titik temperaturnya, titik-titik termokouple yang akan dipasang masih berubah-ubah, dan juga sistem FCC, ruang bakar FCC-nya juga masih ingin dimodifikasi lagi, jadi belum fix ya. Jadi untuk HKI-nya sendiri saya juga belum memastikan apakah bisa dipatenkan, tapi saya juga sudah membuat untuk sistem pirolisis. Ini di luar dari tesis saya, tapi saya pernah membuat HKI untuk aplikasi pirolisis, di mana paten sederhana yang saya submit di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Ini bisa kita lihat di sini rancangan aplikasi pirolisis menggunakan human machine interface dan juga sistem kontrol pada sistem pirolisis dengan menggunakan limbah jeroan ikan. Di sini saya mensubmit paten sederhana ya, sudah membuat paten sederhana, di mana dalam paten sendiri itu ada beberapa file yang harus diisi atau kita lengkapi, yaitu ada abstrak paten, deskripsi paten, kemudian gambar paten, dan juga klaim paten. Dimana di abstrak paten kita menjelaskan abstrak ya, secara keseluruhan dari paten kita, apa yang kita invensi, kemudian komponen-komponen yang ada di dalam perancangan kita jelaskan di abstrak. Kemudian ada lagi di deskripsi paten, di mana di deskripsi paten ini kita menjelaskan bidang teknik invensi kita, terus latar belakang invensi kita, kemudian ringkasan invensi kita, serta uraian singkat gambar dan uraian lengkap invensi. Di sini di latar belakang invensi kita mengambil referensi dari paten-paten sebelumnya, dimana kalau dari saya itu paten yang sudah ada yaitu paten sistem kontrol, seperti itu contohnya. Kemudian untuk ringkasan invensi, ini merupakan sistem kontrol pirolisis HMI untuk mengatur
atau memonitori pirolisis dari sistem pirolisis. Kemudian di uraian lengkap invensi kita selain menjelaskan tentang invensi kita secara detail, kita juga menjelaskan gambar-gambar yang ada di uraian gambar ya. Dimana di sini di uraian gambarnya itu sendiri itu terpisah filenya. Di deskripsi gambarnya ada di deskripsi paten, uraian gambarnya ada di gambar paten, di file gambar paten. Jadi ini gambar paten itu gambar 1 kita jelaskan di deskripsi paten tadi, kemudian ini gambar 2 dan juga gambar 3 seperti itu. Untuk gambar 1 tentang HMI dari sistem pirolisis-nya, gambar 2 yaitu sistem wiring-nya, wiring dari sensor dan juga ke Arduino-nya. Kemudian di sini gambar 3 yaitu gambar dari algoritma aplikasi pirolisis-nya. Kemudian untuk klaim patennya kita kasih tahu di sini bahwa klaim patennya yaitu 1 dari yang terdiri dari algoritma sistem kontrol dan juga tampilan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.